Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi wahaba lana sihhata wa afiyah wa salamatan min kulli baliyah. Salatu wa salaman daimaini mutalazimain ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahudah ila yaumil qiyamah wa ba'dah. Pada pertemuan kuliah online kali ini kita akan membahas terkait fleksibilitas supervisi pendidikan. Supervisi itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris supervision, yang artinya pengawas atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan supervisi disebut dengan supervisor. Jadi orang yang melakukan pengawasan. Nah, karena terjebak dalam makna kata, terjebak dalam arti kata, sehingga banyak orang menakuti, banyak orang yang merasa takut dengan hadirnya supervisor, merasa takut ketika dikunjungi oleh supervisor, padahal pengawasan itu hanyalah bagian dari tugas kecil dari supervisor. Supervisor wajib membina, wajib mengajari, wajib juga memberikan contoh-contoh gamblang, bahkan kalau perlu memberikan contoh dan membimbing orang yang dibinanya sampai sukses. Berarti harusnya tidak perlu ditakuti. Sampai-sampai zaman dulu kunjungan pembinaan oleh pengawas, oleh supervisor untuk melakukan pembinaan di sekolah masih dipahami sebagai sidak pengawasan, sehingga kehadiran mereka menghantui pendidikan yang dikunjunginya. Jadi bukan pelaku pendidikan, para guru, bukan tenaga administrasi, termasuk kepala sekolah itu merasa rasa diawasi, rasa dikekang, rasa terlalu ketat ketika saat itu ada kunjungan supervisor. Padahal pengawasan hanya sebagian kecil saja dari tugas supervisor. Untuk itulah mindset harus dirubah demi jalannya pembinaan sekolah. Supervisor itu biasanya dari sisi atasan, kedudukannya di atas, jabatannya di atas dibanding yang disupervisi. Maka supervisor dari dinas pendidikan atau supervisor dari Kementerian Agama, dia harus mensupervisi, dia harus membina kepala sekolah dan semua tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Jika hanya pengawas, jika hanya supervisor dari dinas yang menjadi pembina, yang jadi pengawas, maka ketika dia pulang, bukankah tidak ada lagi pengawasan? Nah, untuk itulah kepala sekolah juga menjadi supervisor sebenarnya bagi guru dan tenaga kependidikan dan siswa yang ada di sekolah tersebut. Nah, di samping itu, setiap jabatan supervisor dalam kegiatan pada jabatan itu. Untuk itulah guru juga menjadi supervisor bagi siswanya. Wali kelas juga menjadi supervisor bagi siswa yang ada di kelasnya. Nah, karena kita sebagai calon guru
supervisor atau pembinaan atau pengawasan terhadap siswa, biasanya yang sering terdengar, yang sering menggaung itu hanya bentuknya supervisi korektif. Padahal ragam atau corak supervisi pendidikan itu bermacam-macam. Paling tidak ada 5 macam. Tapi kenyataannya yang timbul supervisi korektif. Apa itu supervisi korektif? Contohnya yang biasa kita dengar di mikrofon. Seseorang dipanggil oleh guru bimbingan konseling atau dipanggil oleh kepala sekolah dan tenaga kependidikan lainnya melalui mikrofon, melalui corong mic. Dia dipanggil karena ada kesalahan. Bukankah selama ini ketika ada mendengar nama siswa dipanggil oleh guru BK atau dipanggil oleh guru BP, orang tersebut dianggap bermasalah? Nah, itulah yang munculnya, itulah mindset yang salah. Padahal supervisi sebenarnya bukan cuma korektif. Apa itu supervisi korektif? Dalam prosesnya, supervisi ini mencari kesalahan, baik kesalahan prinsipil, kesalahan teknis, maupun kesalahan dalam kegiatan-kegiatan. Jadi pokoknya berlandaskan kesalahan. Bila ada salah, panggil karena itulah. Sehingga wajar jika guru BP atau guru BK itu dianggap terlalu kejam. Kenapa? Ada yang masalah dipanggil. Yang paling gawat itu apa? Si A bermasalah ketika guru BP tidak masuk ke kelas. Ketika guru BP masuk ke kelas, ternyata si A yang bermasalah tadi tidak ada. Lantas guru BP marah-marah. Yang dimarahi teman satu kelasnya. Itu yang salah. Lantas salahkah jika yang muncul tadi hanya supervisi korektif? Tidak salah. Karena masalah harus segera diatasi. Jadi sebenarnya supervisi itu ada macam-macam coraknya. Untuk meredam mindset yang salah, untuk meluruskan mindset yang salah, maka kita harus mengenal bahwa supervisi itu, bahwa pembinaan itu tidak cuma mencari kesalahan. Jika hanya mencari kesalahan, maka kasihan yang dibimbing, siswa yang dibina, siswa yang diarahkan hanya yang bermasalah. Sementara yang bermasalah sebenarnya merasa dipermalukan. Kenapa nama saya dipanggil di mikrofon, kedengaran oleh semua orang? Kenapa saya dipermalukan, dipanggil di sini padahal semua sudah tahu bahwa saya salah? Kenapa harus dipermalukan seperti ini? Seperti ini kacar sekolah untuk membenahi siswa yang salah. Nah, untuk itu kita harus mengenal corak supervisi. Karena kita calon guru. Yang pertama coraknya adalah supervisi preventif, yaitu supervisi pencegahan. Kalau supervisi pencegahan ini, maka siswa yang pendiam bisa saja dipanggil. Bukankah selama ini hal ini tidak pernah tersentuh? Jadi yang pendiam dipanggil. Kenapa pendiam? Yang biasa bergerombol perlu dipanggil. Kenapa? Temannya itu saja. Kenapa tidak memperbanyak teman? Yang biasanya cuma suka main bola perlu dipanggil. Kenapa cuma olahraga? Coba dicoba olahraga yang lain, bukan cuma main bola saja. Yang biasanya cerdas perlu juga dicegah. Nih, hari ini dapat 100. Bisakah mempertahankan itu? Jangan sampai prestasi itu menurun. Sebab bukankah kita sudah biasa mendengar bahwa mempertahankan lebih sulit dibanding menggapainya? Bagi yang biasa ranking 1 itu, mencari ranking 1 itu mudah. Mencari nilai tertinggi itu mudah.
tapi mempertahankannya apalagi sampai ON juara 1 itu susah. Jadi semua orang berhak untuk dibina. Semua orang berhak untuk diajak diskusi satu-satu. Jika semua diajak diskusi secara satu-satu, secara empat mata, tentunya akan lebih mudah. Tentunya dengan begitu tidak ada lagi anggapan bahwa guru BP atau guru BK itu kejam. Tidak ada lagi anggapan bahwa kepala sekolah itu otoriter. Tipe yang kedua adalah supervisi korektif, yaitu pembinaan yang mencari kesalahan, mengoreksi kesalahan, identifikasi kesalahan-kesalahan. Kenapa hal ini terjadi? Nah, sistem supervisi korektif ini adalah yang sebagaimana selama ini kawan-kawan lihat, selama ini kawan-kawan lihat ketika guru BP atau guru BK atau kepala sekolah memanggil siswa yang bermasalah. Itulah yang namanya supervisi korektif. Nah, kita lanjut. Supervisi yang ketiga adalah supervisi konstruktif. Supervisi konstruktif adalah proses supervisinya berusaha membangkitkan semangat, mengembangkan potensi semua siswa agar lebih produktif. Kalau preventif itu intinya untuk mencegah supaya jangan jatuh. Kalau korektif itu mencari kesalahan. Kalau konstruktif itu bagaimana supaya selalu meningkat, paling tidak bisa bertahan. Bahkan tujuan utamanya agar selalu meningkat, itu konstruktif. Yang sudah bisa baca, panggil. Yang hafalan, panggil. Supaya meningkat hafalannya. Supaya tambah cepat kemampuan menghafalnya. Supaya lebih paham dia terhadap pembelajaran. Nah, itulah supervisi konstruktif. Intinya dari kondisi yang ada, siswa harus berubah lebih baik. Itu konstruktif. Kalau preventif, dari kondisi yang ada jangan sampai jatuh. Kalau supervisi korektif, dari kondisi yang ada harus diperbaiki dari kesalahan-kesalahan yang ada. Cari kesalahannya, di mana peluang salahnya. Selanjutnya, supervisi kreatif. Supervisi kreatif yaitu bila ada yang salah, beri penghargaan. Tidak ada yang salah, beri penghargaan. Penghargaan tersebut tujuannya untuk memotivasi. Contoh, yang salah, beri penghargaan, alhamdulillah. Nah, sudah salah, tapi sadarlah bahwa itu salah. Bila katanya sadar, maka cukup diberikan penghargaan. Ini hadiah dari sekolah, buku Anda selalu bertindak anarkis kepada teman. Nah, baca buku ini hadiah dari Bapak, atau beri hadiah tertentu, dia dapat kenang-kenangan bawa pulang. Jadi bukan hukuman fisik. Yang penting ada benda atau ada pujian karena dia sudah sadar. Itulah supervisi kreatif. Jadi bukan berarti diberi hukuman, bukan berarti harus dipanggil lewat corong mic. Akhirnya semua orang semakin tahu, padahal tahu sudah siapa yang dipanggil. Padahal si A itu bermasalah, orang sudah tahu. Ketika dipanggil itu si A yang bermasalah tadi merasa seakan-akan dipermalukan. Tidak dipanggil di mikrofon, orang sudah tahu, teman-temannya sudah tahu bahwa si A bermasalah. Untuk itulah perlu diberikan penghargaan, diberikan suatu pujian, diberikan suatu penyadaran. Itu supervisi kreatif. Yang selanjutnya adalah supervisi kooperatif. Apa itu? Supervisi selalu mengutamakan kerjasama. Contoh, ketahuan atau ada siswa yang biasanya tidak
tidak ikut sholat berjamaah supervisor, maka si guru harus mengajak, tidak perlu menghukum, tapi ajak. Karena si B biasanya tidak ikut sholat berjamaah, itu diajak, tidak perlu dihukum. Ajak, ayo B ikut Bapak sholat di samping Bapak waktu sholat zuhur. Cukup begitu, itulah supervisi kooperatif. Jadi tidak mesti supervisor atau guru pengawas atau guru pembimbing atau guru konseling itu marah-marah. Memang dari sudut guru pembimbing itu adalah nasihat, tapi dari sudut siswa itu seakan-akan ceramah, seakan-akan marah-marah. Meskipun adanya lemah, meskipun adanya anggun, karena guru BP atau guru BK-nya perempuan. Tapi dalam pandangan siswa seakan itu adalah ceramah, seakan-akan itu marah kepadanya. Untuk itulah, untuk menyadarkan, perlu kita tahu sudut pandang dari berbagai hal. Demikianlah pembahasan kita terkait mindset atau pola supervisi pendidikan yang harus kita rubah, karena sebenarnya supervisor itu harus fleksibel. Pembina atau pengawas itu harus fleksibel. Tidak boleh sekedar mencap, tidak boleh koreksi-koreksi atau menyebut-nyebut kesalahan. Demikianlah, salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.